Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kami dengan judul Studi Pengaruh Parameter Proses terhadap Karakteristik Biosilika sekam padi dan ampas tebu, serta kinerjanya sebagai partikel terdispersi dalam shear thickening fluid. Adapun tim penelitian kami terdiri dari saya sendiri, Ratu Kaliang Mengilong dengan NIM 121230029 dan juga rekan saya. Saya Liva Medafari dengan NIM 121230028. Pada penelitian ini, fokus utama kami diarahkan pada pengembangan shear thickening fluid atau STF. STF sendiri merupakan fluida non-Newtonian yang memiliki karakteristik unik, yaitu mampu mengalami peningkatan viskositas secara signifikan ketika dikenai laju geser atau tekanan yang tinggi. Dalam kondisi normal, STF bersifat cair dan mudah mengalir. Namun ketika terjadi benturan atau tekanan mendadak, fluida ini dapat berubah menjadi kaku hingga menyerupai padatan. Nah, perubahan sifat ini terjadi akibat meningkatnya interaksi antar partikel terdispersi yang membentuk struktur sementara, sehingga menghambat aliran fluidanya. Adapun sifat adaptif tersebut menjadikan STF ini sangat menarik dan juga khususnya pada bidang protektif seperti material pelindung tubuh, tekstil pelindung, serta sistem peredam getaran dan struktur adaptif. Nah, kinerja STF juga sangat dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik padat yang digunakan sebagai fase terdispersi dalam media cair. Di antara berbagai material yang sudah kami kaji, silika atau SiO2 ini merupakan partikel yang paling banyak digunakan dalam sistem STF. Hal ini disebabkan oleh kestabilan struktur yang dimiliki oleh silika, kemudian luas permukaan yang cukup tinggi, serta adanya keberadaan gugus silanol pada permukaannya yang memungkinkan terjadinya interaksi antar partikel secara lebih efektif. Nah, pada laju geser yang cukup tinggi, partikel silika akan cenderung membentuk yang namanya hydrocluster yang memicu peningkatan viskositas pada fluida secara lebih signifikan. Namun, meskipun silika sintesis menunjukkan performa yang sangat baik, material ini memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi dan juga keberlanjutan karena harganya yang cukup relatif mahal. Dan tentunya sumbernya yang berasal dari bahan yang tidak terbarukan. Nah, di sisi lain, biomasa pertanian seperti sekam padi dan juga ampas tebu saat ini tersedia dengan sangat melimpah sebagai limbah agroindustri. Namun, pemanfaatan kedua biomasa ini sangat-sangat terbatas dan belum dioptimalkan. Nah, biomasa tersebut ternyata mengandung silika dalam jumlah yang cukup tinggi dan berpotensi untuk diolah menjadi biosilika dengan nilai tambah. Nah, pemanfaatan biosilika tidak hanya dapat menurunkan biaya produksi STF, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan limbah dan mendukung konsep keberlanjutan. Namun demikian, karakteristik silika yang dihasilkan dari biomasa ini sangat dipengaruhi oleh jenis bahan baku dan juga parameter proses yang digunakan dalam sintesa, sehingga itu hal ini dapat berdampak langsung pada performa STF yang akan dihasilkan. Nah, oleh karena itu diperlukan penelitian yang secara sistematis mengkaji pengaruh parameter proses terhadap karakteristik biosilika serta hubungannya terhadap kinerja STF yang ada. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik ukuran partikel, morfologi, luas permukaan, dan komposisi kimia dari silika organik, ampas tebu, dan juga sekam padi. Kedua, parameter proses apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik biosilika yang dihasilkan. Ketiga, bagaimana hubungan antara karakteristik biosilika terhadap perilaku dari shear thickening fluid. Yang keempat, bagaimana pengaruh variasi parameter proses dan juga jenis biomasa terhadap respons shear thickening yang paling optimal dalam STF. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisis karakteristik
morfologi, ukuran partikel, luas permukaan, dan gugus fungsi silika organik sekam padi dan juga ampas tebu yang dihasilkan. Kemudian kedua, mengidentifikasi parameter proses yang paling optimal atau paling berpengaruh secara signifikan dalam menentukan kualitas dan juga sifat fisikokimia biosilika yang dihasilkan. Kemudian ketiga, menentukan hubungan antara karakteristik biosilika dengan respon shear thickening, termasuk peningkatan viskositas dan kestabilan dispersi. Keempat, mengevaluasi pengaruh variasi parameter proses dan jenis biomasa terhadap performa dalam SDF untuk memperoleh kondisi operasi yang menghasilkan respon yang paling optimal. Kemudian ada pun manfaat penelitian, yaitu memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam mengenai pengaruh bahan baku biomasa dan kondisi proses terhadap kualitas biosilika yang dihasilkan. Kedua, menyediakan data untuk optimasi produksi biosilika sehingga dapat digunakan sebagai alternatif silika yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan dasar ilmiah untuk formulasi SDF berbasis biosilika sehingga dapat meningkatkan performa shear thickening tanpa bergantung pada silika anorganik komersial. Kemudian yang keempat, mendorong pemanfaatan limbah biomasa seperti sekam padi dan ampas tebu sehingga memberikan nilai tambah, mengurangi dampak lingkungan dan juga mendukung ekonomi sirkular. Bab 2 dalam cakupan pembahasan bab 2 yaitu Jaya Pustaka akan mencakup terkait silika organik, ekstraksi silika dan juga shear thickening fluid. Yang pertama adalah silika organik. Bahwasanya silika organik merupakan silika yang berasal dari sumber biologis seperti tanaman, sumber biomasa ataupun organisme. Ketika kita memilih silika organik berasal dari sumber biomasa, sangat penting dalam menentukan silika yang berasal dari biomasa itu kita harus mempertimbangkan terkait sumber biomasanya yang akan mempengaruhi karakteristik silika seperti bentuk partikel, ukuran dan juga kemurnian. Di mana biomasa yang kita gunakan merupakan produk sampingan agroindustri, yaitu dari tanaman-tanaman yang memiliki kadar silika yang relatif tinggi. Dan juga kandungan silika pada biomasa itu lebih tinggi ketika telah melewati proses kalsinasi dibandingkan sebelum melalui proses kalsinasi. Dari tabel berikut kita dapat melihat bahwasannya ketika limbah agroindustri kita melewati kalsinasi, maka tingkat kandungan silika menjadi lebih tinggi. Dan dari sini dapat diperlihatkan juga bahwasannya abu ampas tebu dan juga abu sekam padi merupakan abu yang memiliki kandungan silika yang tinggi dibandingkan sumber biomasa yang silika. Bahwasanya ketika kita melakukan ekstraksi silika, yang pertama itu dapat alkali extraction, di mana metode ini memanfaatkan kemampuan melakukan alkali seperti natrium hidroksida untuk mengkonversi silika pada dalam biomasa menjadi natrium silikat yang bersifat larut. Dalam ekstraksi alkali ini keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi basah, suhu reaksi, ukuran partikel biomasa, serta derajat keamorfan silika yang terkandung dalam abu. Selanjutnya ada juga ekstraksi dengan metode sol gel, di mana metode ini merupakan metode sintesis berbasis reaksi hidrolisis dan kondensasi prekursor silika yang menghasilkan jaringan silika 3 dimensi. Parameter seperti pH, suhu, dan waktu dan sangat menentukan ukuran partikel yang dihasilkan dengan metode ini. Serta metode ini juga banyak digunakan karena mampu menghasilkan silika nano dengan sifat fisokimia yang terkontrol. Selanjutnya, dalam ekstraksi silika yang kita gunakan untuk penelitian ini terdapat peran PEG, di mana PEG atau polyethylene glycol merupakan polimer hidrofilik yang sering digunakan dalam sintesis silika untuk mengontrol pertumbuhan partikel. PEG juga berperan sebagai struktur diuretik agen yang mampu mencegah aglomerasi partikel silika melalui efek sterik dan interaksi hidrogen, sehingga menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil dan distribusi yang lebih sama. Dan selanjutnya dalam ekstraksi silika ada proses yang paling penting, yaitu kalsinasi, di mana kalsinasi ini merupakan tahap pemanasan untuk menghilangkan sisa air dan komponen organik seperti PEG. Sehingga dengan kalsinasi dapat meningkatkan kemurnian silika yang dihasilkan. Suhu kalsinasi juga harus dikontrol dengan baik, karena suhu yang terlalu rendah dapat meninggalkan residu organik, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sintering dan perubahan struktur silika dari amorf menjadi kristalin. Selanjutnya, dari silika organik yang kita hasilkan, kita akan mengaplikasikan
dalam shear thickening fluid, di mana shear thickening fluid sendiri ini merupakan fluida non-Newtonian yang menunjukkan peningkatan viskositas secara signifikan ketika dikenai laju geser tinggi pada kondisi normal. STF sendiri itu bersifat cairan, namun menerima gaya mendadak dapat berperilaku seperti padatan. Sifat ini menjadikan STF sangat menarik untuk aplikasi seperti body armor, aplikasi protektif, dan juga peredam energi. Dan padatan dispersi yang umum digunakan untuk STF sendiri merupakan silika. STF yang berbasis silika tersusun atas partikel silika yang terdispersi dalam medium dispersinya seperti PEG atau EEG. Dan pada laju geser tinggi, partikel silika itu membentuk hidrokluster akibat interaksi hidrodinamik yang menyebabkan peningkatan viskositas secara gratis. Ukuran partikel, morfologi, dan sifat permukaan silika sangat berpengaruh terhadap nilai onset, shear thickening, dan performa STF secara keseluruhan. Saat ini kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana pada bab ini kita akan membahas terkait dengan alat, bahan, dan juga prosedur kerja yang akan dilakukan dalam proses sintesis silika. Kemudian ada pun alat-alat yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu ada furnace, oven, hot plate, kemudian centrifuge, kemudian homogenizer, timbangan analitik, pH meter, dan juga box porcelain. Selanjutnya, kemudian kami menggunakan bahan seperti sekam padi, ampas tebu, NaOH/pH, kemudian PEG 400, kemudian asam asetat PA, dan juga Aquades. Kemudian untuk penelitian ini diawali dengan pemilihan bahan baku seperti sekam padi dan juga ampas tebu sebagai bahan baku utama yang diperoleh dari limbah pertanian lokal. Nah, kedua biomasa yang tadi kami gunakan itu dipilih karena ketersediaannya yang sangat melimpah serta kandungan silikanya relatif tinggi. Kemudian bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi natrium hidroksida sebagai bahan pelarut, kemudian ada PEG sebagai pengontrol pembentukan partikel, kemudian serta asam asetat PA yang kami gunakan untuk sebagai agen presipitasi dalam pembentukan nanosilika. Nah, kita masuk pada tahap pembentukan silika. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Sekam padi dan juga ampas tebu dicuci untuk menghilangkan kotoran dan juga pengotornya. Kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius hingga diperoleh biomasa yang kering. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi ini menggunakan metode alkali dengan larutan NaOH pada variasi konsentrasi tertentu untuk melarutkan silika padat dalam bentuk natrium silikat yang terlarut. Nah, larutan natrium silikat yang telah kita peroleh, kemudian akan diolah sebagai prekursor dalam proses sintesis nanosilika melalui metode sol gel. Nah, pada kali ini kami akan menambahkan PEG dengan variasi konsentrasi dan juga suhu tertentu untuk mengontrol ukuran dari partikel silika. Nah, kemudian proses presipitasi dilakukan dengan penambahan asam asetat diikuti dengan proses pengadukan, pemisahan menggunakan sentrifugasi, pencucian, dan juga pada tahap akhir itu terdapat tahap kalsinasi pada suhu tertentu untuk menghilangkan sisa organik dan juga meningkatkan kemurnian dari silika. Kemudian next. Ya, adapun selanjutnya sebelumnya nanosilika yang sudah diperoleh selanjutnya akan diformulasikan pada fase padat dalam sistem shear thickening fluid menggunakan PEG sebagai media dispersi. Adapun fraksi massa silika yang akan kami gunakan itu divariasikan untuk bisa mengevaluasi pengaruh dari konsentrasi partikel silika terhadap respon dari STF itu sendiri. Nah, proses pencampuran dilakukan secara bertahap dan dengan menggunakan homogenizer untuk memastikan partikel silika tadi itu terlarut dengan baik di medium cair pada STF. Next,
Adapun tahap analisis hasil penelitian dilakukan secara bertahap untuk mengevaluasi karakteristik biosilika serta kinerjanya terhadap SDM. Analisis pertama adalah perhitungan yield silika yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengetahui persentase silika yang berhasil diperoleh dari biomasa setelah proses kalsinasi. Yield dihitung berdasarkan perbedaan massa biomasa sebelum dan sesudah kalsinasi, sehingga dapat memberikan gambaran efektivitas penghilangan komponen organik dan juga komponen volatil selama proses kalsinasi. Kemudian selanjutnya adalah metode pengujian karakteristik morfologi dan juga ukuran partikel silika yang menggunakan scanning electron microscope atau SEM, di mana analisis SEM ini digunakan untuk mengamati bentuk partikel, ukuran, serta tingkat aglomerasi silika yang telah dihasilkan dari sekar tadi dan juga ampas tebu sebelumnya. Nah, informasi ini sangat-sangat penting untuk kita kaji karena morfologi dan juga ukuran partikel sangat mempengaruhi interaksi antar partikel dalam suspensi STF, terutama pada kondisi laju geser yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada analisis gugus fungsi dan struktur kimia pada silika, di mana kami menggunakan analisis Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR, yang mana spektrum FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ikatan siloksan dan juga gugus silanol, serta memastikan bahwa struktur silika yang telah terbentuk dengan baik tadi itu menghasilkan kemungkinan interaksi antara permukaan silika dan PEG yang berperan dalam kestabilan dispersi. Kemudian selanjutnya terdapat rheological test, di mana ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja shear thickening fluid yang dilakukan melalui rheological test ini. Nah, pada tahap ini pengujian dilakukan untuk mengamati hubungan antara viskositas dan juga laju geser pada berbagai fraksi massa silika yang ada. Nah, parameter utama yang dianalisis itu meliputi nilai onset shear thickening, besarnya peningkatan viskositas, dan kestabilan dispersi pada STF. Nah, hasil rheologi ini juga digunakan atau dikaitkan dengan karakteristik fisikokimia biosilika yang telah dihasilkan sebelumnya. Nah, melalui rangkaian beberapa analisis tadi, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara parameter proses sintesis, karakteristik biosilika, dan juga bagaimana responnya terhadap shear thickening fluid yang telah dihasilkan. Sehingga kami juga dapat menentukan kondisi optimum untuk menghasilkan STF berbasis biomasa dengan performa shear thickening yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya memasuki bab 4, itu bagaimana kita melaksanakan penelitian ini. Bahwasanya jadwal pelaksanaan yang kita telah susun, kita melakukannya selama 2 semester ini. Bahwasanya semester 5 dan juga semester 6, yang dimana semester 5 kita telah memulainya dari bulan Juli sampai Desember, dan untuk progres kedepannya di semester 6 diawas dari Februari dan juga Juni dengan keterangan kegiatan sebagai yang ditampilkan di layar. Baik, itulah tadi pemaparan dari proposal penelitian yang telah kami susun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.